Interlude bersama Ricky Rahim. Oke, para noise kembali lagi di Interlude. Udah masuk di episode 22 barengan sama Ricky Rahim. Tentunya Interlude salah satu podcast di noise yang ngebahas tentang musik. Dan biasanya juga sering datang bintang tamu yang kita ajak ngobrol tentang perjalanan musiknya kah, atau karya-karya yang dihasilkannya, atau ada sesuatu yang menarik tentang musik yang bisa kita obrolin sama bintang tamu. Nah, hari ini spesial banget. Sesuai dengan yang diminta kayaknya nih sama para noise. Waktu sebelumnya kan gue sempet ngebahas Naif sampai 2 episode. Nah, kali ini kita didatengin sama salah satu ex-nya ya, ex-nya Naif. Ada Frankie Indrasmoro. Apa kabar Pepeng? Ini dikenal dengan nama Pepeng, penabuh drum, dulunya sempat di Naif. Betul. Dan yang paling gue inget dari lo adalah ciri khas lo dengan power lo sih. Power? Iya. Oh, karena gue Superman, man. Nah, tapi kalau gue kan ngeband juga pengen. Menurut gue tuh yang terpenting dari drummer adalah gue kalau misalnya nyari drummer, kan band gue nggak ada drummer nih. Yang pertama powernya kuat dulu gitu. Masa? Nah, gue nggak tahu kalau menurut lo sebagai drummer tuh apa dulu sih yang paling penting dipunyain? Beda-beda ya. Kalau untuk secara genre musik udah pasti teknik yang dipentingin. Oke, gitu. Iyalah. Iya. Cuman pada akhirnya karena tidak semua orang itu tekniknya sama, ya kan? Akhirnya masing-masing punya kepengenannya nih. Misalkan band lo akustik gitu misalnya. Yang lo butuhin sebetulnya bukan power sebetulnya. Oh gitu, oke. Tapi lebih ke teknik permainan. Karena gue pernah nemuin band akustik, drummernya powernya gede banget. Wah, anjrot itu yang lain ketutup. Oke. Gue sendiri, tadi lo bilang kan power kan. Nah, itu kelemahan gue tuh. Jadi kekuatan itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan. Oh, malah lu ngerasa kelemahan lu? Iya, pada saat akustik itu repot gua. Jadi iya, paham gua maksudnya. Teknisi gua dulu. Iya. Terus kalau gua udah mulai kencengan sama dia dari mixer dikecilin. Dan simbal gua dikasih ini peredam gitu ya. Peredam. Bunyinya jadi enggak enak. Iya. Mukulnya jadi enggak enak. Benar. Itu. Oke. Ini pelajaran baru di awal Interlude kali ini ya. Di awal mulai Interlude episode 22 langsung dapat ilmu nih gue dari Pepeng nih sebagai seorang musisi ya. Senior. Ya iyalah. Senior, buset dah, gue udah jadi senior sekarang ya. Ya lo sama band lo aja udah 25 tahun ya. Iya. Nah, walaupun lo sekarang sebagai seorang drummer, ternyata lo juga mengembangkan kemampuan lo sebagai musisi bukan sebagai drummer doang. Yang gue tahu lo udah punya project namanya Frank and Friends. Betul. Di situ lo bertindak bukan sebagai seorang drummer doang, bener kan gue? Betul. Lo juga sebagai produser, terus lo juga sebagai pencipta lagu, mungkin lo juga sebagai session player di situ kah? Betul juga? Ya segala macam hal lo coba di project terbaru lo ini. Kenapa lo mau bikin formatnya seperti ini, Peng? Lo semua hal yang ada di dalam ibaratnya musik ini lo mencakup di situ semua. Gimana ya? Kalau gue dari dulu tuh ngelihat naik kelasnya musisi itu biasanya tuh jadi produser biasanya. Oke. Kalau gue ngelihatnya begitu. Karena sebagai musisi lo pasti punya intuisi, lo pasti punya keinginan juga untuk mencurahkan semuanya tuh di karya lo gitu. Kalau misalkan lo ngeband itu lo akan berbagi kan, berbagi ego dengan teman-teman band lo gitu. Kalau lo melakukan itu sendiri, itu akan lebih kenikmatan kayaknya. Betul. Lo bisa egois di situ gitu. Oke. Nah. Oh, bisa jadi adalah ini, gue nggak tahu ya, mungkin ini adalah pemenuhan hasrat lo sebagai seniman. Seniman lo pengen membuat sesuatu yang isinya adalah lo doang semua. Bukan gue doang, lebih ke gue banget. Oh, lo banget gitu. Apa yang lo mau nanti bisa diterjemahin sama personil yang lain kah atau vokalis yang lain, tapi konsep besarnya dan ide besarnya adalah dari lo semua. Betul. Kayak awalnya dari situ, makanya lo terbentuklah Frank and Friends ini, walaupun sebenarnya udah terbentuk waktu lo masih di Naif, ini udah ada. Ya, dari 2008 kan? Gue ngonsepinnya. Oke, jadi keinginan itu emang muncul di awal 2008 atau pas sebelum-sebelumnya lo juga punya keinginan untuk bikin project ini? Sebelum-sebelumnya keinginan itu udah ada, cuman dulu lebih ke PD kali ya.
tingkat kepedeannya belum tinggi aja iya. gitu. Karena sekarang lu udah senior. Yes. Ya, Berarti udah saatnya lu betul. udah bukan perkara pede lagi gitu. Iya. Pengalaman lu udah panjang. Betul. Album yang lu hasilkan juga udah banyak. Betul. Secara produksi lu tahu gimana caranya bikin Yes. produksi musik yang bagus. Mungkin secara komunikasi marketingnya lu juga udah tahu gitu. Lumayan. Gitu. Berarti dari 2008 lu berproses sampai sekarang untuk akhirnya sekarang lebih fokus di project FNF ini. Ya, berprosesnya sebetulnya mulai dari 95 lah, dari Start semenjak dari gua. Naif. Betul, Lu udah punya pikiran untuk bikin. Udah. Oh, oke. Udah, karena Oke. apa ya? Pada saat gua ngeband sama Naif itu, Naif itu kan band profesional gua pertama. Ya. Sebelumnya gua udah ngeband anak SMA, kuliah gitu, biasalah. Itu kan pertama kita meningkatkan skill permainan dulu. Tuh. Lalu sama si Naif itu gue belajar untuk songwriting. Oh, oke. Nah, begitu tahun 98 rekaman, di situ gue belajar untuk producing. Oke. Gitu. Jadi emang prosesnya lo udah muncul seperti Frank and Friends ini dari awal mula lo bersama Naif udah mulai ketemu idenya seperti itu. Idenya, ya? tapi belum dengan namanya ya. Dan akhirnya terrealisasi sebagai karya adalah di tahun 2008. 2008. Referensi lo tuh era tahun berapa sih sebenarnya? 80-an ya? Kalau yang di lagu Satu Hal itu lebih ke 80-an sih, sama 90-an lah. 90-an ya? Kalau lo pribadi sendiri? Kebanyakan referensi. Makanya ide lo banyak banget munculnya. Bisa jadi. Oke. Nah, lo tahu nggak sebetulnya mobil balap itu sebetulnya melodi awalnya kan pancingan dari gua tuh. Gitu. Oh, bukan intronya? Bukan. Oh, maksud melodi vokalnya? Melodi vokal oke. dan chordnya sring sring. Iya. Itu tadinya grunge, man. Gua ke SMA anaknya grunge banget. Iya, itu gue bikin waktu SMA. Tadi begitu musiknya. Oh gitu. Gitu. Nirvana kayaknya tuh. Yes. Oke. Gitu. Oke. Terus begitu diobrolin sama anak-anak Naif gitu segala macam, di translate ke bahasanya kita, bahasanya kami, jadilah begitu. Oke. Terus ditambahin sama intro keyboardnya Andra gitu kan. Iya. Temponya dilambatin dikit gitu. Habis itu selalu denger makanya gue harus bikin FNF nih lagu gue jadi begini enggak ya? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Pokoknya pada saat di tengah jalan dengan Naif, jalan album 1 2 3 gitu, gue butuh band rock nih. Naif kalau manggung nge-rock memang. Jarwo juga begitu kan ngomong. Makanya gue bilang kenapa lo power kuat karena gue nonton Naif kan kalau denger lagunya ya kalau rekaman kan beda ya. Betul. Sama live ya gitu. Apalagi lo energi ngeliat penonton segitu banyak pasti lo makin kenceng lagi. Adrenalinnya tinggi. Ya makanya gue bisa menebak lo emang power gede karena lo rocker juga. Lo juga bikin project Raksasa juga kan? Raksasa. Itu juga rock juga itu kan rock sebenarnya banget, kan? Rock banget itu mungkin band rock gue yang paling rock sejauh ini ya. Raksasa. Itu super grup juga tuh. Isinya anak band indie jagoan-jagoan semua ya. Iya. Isinya ada Adrian Adi Utomo. Banget main gitar nih. Terus ada Iman Fatah, ada Adi dari Fable. Cumi Fable ya. Adi Cumi sama dulu Boni dari Dead Squad. Boni Dead Squad basisnya. Terus ganti sama Dodit. Oh, Dodit Raksasa. Kan basis sejuta umat itu. Dodit di mana-mana nih. Ya kalau Paranoid. Kasih tahu udah ke Paranoid siapa Dodit itu. Dodit itu adalah seorang sound engineer juga, bass player session juga. Banyak lah dia dan juga membantu Pepeng sekarang juga Dodit ya. Apa kabar nih buat Dodit nih? Oh gitu, Peng. Emang sebenarnya nggak bisa tertuang gitu apa hard rock lo di Naif? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.